Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Balakarsa atau Patrick Etnik lagi, yang menceritakan tentang narasumbernya yang ada di space, tentang cinta dua dunia. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Mas, aku izin off mic sebentar ya. Mau cek ke belakang. Soalnya dari tadi kok di belakang ada suara ribut dan ada juga suara tawa perempuan, ucap Gilang kepadaku. Suasana kian mencekam. Mik Gilang tiba-tiba menyala dengan suara latar belakang deruan angin dan serangga malam. Cerita narasumber saya di dunia alter kembali saya tulis. Ya, cerita dari Mas Gilang. Cerita ini adalah cerita ketika space di malam Jumat yang sering saya selenggarakan. Angkringan rasan-rasan namanya. Dan kala itu Mas Gilang masuk ke space saya. Disclaimer: bagi yang mengetahui akun atau nama asli narasumber, mohon disimpan pribadi saja. Karena saya sudah berjanji akan merahasiakan data pribadi yang bersangkutan. Catatan: siapkan air putih, ketuk meja, dinding atau apapun yang ada di sekitar kamu 3 kali. Jangan membaca sendirian, karena mungkin kamu nanti tak akan membaca sendirian. Mari langsung ke cerita. Malam Jumat, seperti biasa, saya mengadakan open space rutin. Space untuk membahas beragam kisah pengalaman dari berbagai narasumber. Kala itu saya membahas film horor jadul bersama salah satu pendengar yang saya naikkan. Assalamualaikum mas, selamat bergabung di space kami. Sugeng Rahayu, sapaku. Waalaikumsalam Mas Rahayu, balasnya. Wah, bahas apa nih mas? Film jadul ya? Tanyanya padaku. Haha, iya, jawabku. Film horor jadul yang masih aku ingat ya Mumun mas, yang matanya hijau itu. Haha, ucapnya. Kalau Jeffrey yang matanya merah ya. Hehe, balasku juga. Memang dulu ada film jadul dengan demit pocong. Pemerannya ada Mandra selaku tukang gali kubur. Di kala itu meski film ini diputar di siang bolong, itu masih menjadi momok menakutkan bagi anak kecil seusia kami dahulu. Ya, mau bagaimana lagi? Satu TV tapi yang takut satu desa. Ya begitulah. Sekedar nostalgia. Berbagai hal kami obrolkan. Dari cerita kolosal misteri Gunung Merapi, film Susana, dan berbagai film jadul lainnya. Ada yang ingat film horor jadul yang sempat mengisi masa kecilmu? Kalau hantu yang pernah viral di tahun 90 2000-an masih ingat gak mas? Tanya dia yang namanya sebut saja Dito. Wah, saya cuma ingat kalau dulu itu Mister Gepeng, hehe. Jawabku dengan gelak tawa. Wah, nomor 7777 pasti, ucap Dito dengan gelak tawa juga. Ya, dulu pasti inget lah, Mister Gepeng. Katanya bawa uang 1 koper. Lumayan kalau dikasih segebok, ucapku. Tapi aneh sih mas, ritualnya aneh.
Meski ya kalau boleh jujur hantu Mister Gepeng itu serem loh, ucap Dito. Dito pun bercerita dulu ia sempat melakukan ritual pemanggilan Mister Gepeng. Ia datang ke wartel menelpon nomor 777. Tujuhnya 7 kali ya. Ditemani seorang teman. Aneh juga. Dalam nomor yang ia telepon ada suara lelaku yang merintih kesakitan. Setelah menelpon esoknya ia datang ke toilet. Namun ia masih harus melakukan gerakan maju mundur. Lalu ketika itu berhasil, ia akan mendapatkan uang di lubang toilet. Wah, terus gimana? Dapat gak tuh? Tanyaku pada Dito. Dapat mas, 50.000 tapi. Waduh, lumayan tuh. Bisa beli bakso. Obrolan kami seru dan membahas banyak topik horor. Namun saya dibumbui candaan agar terkesan tidak terlalu kaku. Namun semua itu tidak bertahan lama ketika saya menaikkan 2 pembicara baru. Kisah ini pun mulai. Ya tepat di jam 23.23 kala itu. Halo, tolong buka mic dan perkenalkan diri, pintaku pada mereka berdua. Halo mas, aku Satya yang pernah mampir sama satu temanku di kedai jenengan. Jawab satu pembicara bernama Satya yang ternyata sudah lama aku kenal. Oh iya, apa kabar? Tanyaku. Alhamdulillah baik mas. Jenengan baik juga toh? Jawab Satya dibarengi pertanyaan balik padaku. Alhamdulillah. Bentar, satunya siapa mas? Buka mic, pintaku pada satu lagi pembicara. Suara listrik statis saya dengar dari pembicara ini. Halo mas, aku Gilang. Aku dengerin dulu aja ya mas, ucapnya. Oh, oke, jawab aku. Dito dan Satya secara serempak. Di sini cari tempat nyaman susah. Terpaksa harus ke belakang, di dekat dengan hutan. Mari lanjutkan lagi. Maaf membuat menunggu. Saya akan cicil semampu saya, karena jaringan juga cukup menjancukkan hari ini. Semoga saya nulis tidak ditemani badarawi, karena konon di depan saya menulis ini hutannya penghuninya sosok ular dengan tubuh atas gadis cantik. Tidak terlalu lama kami berbincang. Tiba-tiba Satya menceritakan tentang kisah lama dari ayah sahabatnya. Ia dan sahabatnya yang bernama Narendra dulu diceritakan bahwa ayah Narendra pernah mempunyai pacar cantik sebelum menikah dengan ibunya Narendra. Kisah percintaan antara ayah Narendra dan pacarnya itu berawal dari telepon nyasar. Ya, meski di era 2000-an terbilang hanya segelintir orang saja yang memiliki telepon genggam. Setiap malam, ayah Narendra intens sekali berkecap via suara dengan seorang wanita. Suara lembut, tuturnya sopan, dan gelak tawa lucu seperti gadis polos pada umumnya. Sampai kisah cinta yang dirasa hanya layaknya dunia maya berubah menjadi kisah cinta di dunia nyata. Sekian lama akhirnya bertemu. Ya, sesuai dengan janji temu di tempat yang sudah disepakatkan di malam Jumat, di taman kota B di dekat aliran sungai. Di bawah pohon tua asem Belanda dengan kursi kayu tua di bawahnya. Mereka bercanda, tertawa, berbagi cerita satu sama lain guna menciptakan romansa pertama kali berjumpa. Apakah di zaman sekarang pacaran dunia maya masih ada? Ya, kalau ada cepatlah bertemu
agar percintaan dunia maya segera menjadi kisah cinta nyata. Jangan hanya berharap kisah dunia maya seperti kisah cinta telenovela. Karena berharap pada seseorang yang hanya kita kenal dengan perhatiannya di dunia maya itu memang menyenangkan. Tapi ingat, apakah selamanya hidupmu hanya akan kamu habiskan memiliki pasangan dengan layar persegi panjang yang selalu kau bawa itu? Parasnya begitu ayu, kulit putih bersinar dan wajah yang merah muda merona. Rambut terurai semakin memanjakan mata, apalagi tertiup angin sepoi-sepoi. Begitu bahagianya ayah Narendra kala itu. Ayah Narendra mengajaknya bermain di sekitar aliran sungai kecil yang di sana ada sendang kecil. Begitu asyik, begitu mesra layaknya dua insan yang dimabuk asmara. Sampai akhirnya di penghujung malam mereka harus berpisah. Nampak dari mereka tak rela jika waktu menyita kebersamaan mereka. Mereka ingin lebih lama, atau kalau bisa waktu berhenti saja kala itu. Namun itu tak mungkin. Mereka tetap harus berpisah karena mereka juga punya kegiatan masing-masing. Namun di perpisahan ayah Narendra menemukan hal yang cukup ganjil. Wanita yang menjadi pacarnya ini tak mau diantar pulang, padahal sudah tengah malam. Dan anehnya lagi, meminta ayah Narendra untuk pergi duluan saja karena ia akan pulang sendiri. Meski ayah Narendra bersikeras untuk mengantarnya, namun tetap ditolak halus. Dengan terpaksa ayah Narendra menurutinya. Beberapa bulan berganti, kisah percintaan itu masih berlanjut. Dengan via suara dan janjian temu di malam Jumat selalu mereka lakukan rutin. Sampai ayah Narendra bertemu dengan salah satu pria tua bersorban di kota G, di sebuah rumah makan bakmi Jowo. "Mas, jikalau kamu ingin hidup damai dan tentram, jauhilah wanita yang kamu gandeng sekarang. Itu untuk kebaikan hidupmu kelak, Mas," ucap pria tua bersorban itu, lalu pergi meninggalkan ayah Narendra. Ucapan pria itu sedikit membuat sesak kepala ayah Narendra. Namun jelas cinta itu buta. Bahkan cinta bisa membuat hal gila menjadi waras di mata insan manusia. Malam pun tiba. Ayah Narendra kembali bersua via suara dengan wanita pujaannya itu. Ya, meski ia sekarang ada di sebuah desa terpencil di rumah sahabatnya, ia keraskan suara sambil mengerjakan tugas kuliahnya. Lama mereka mengobrol sampai sahabat ayah Narendra mungkin penasaran akan apa yang dilakukan sahabatnya itu. "Sak, kamu itu kenapa?" tanya sahabat ayah Narendra. "Ini lagi teleponan sama nggarap tugas," jawab ayah Narendra. Sahabatnya pun pergi meninggalkannya dengan anggukan kepala. Namun tidak terlalu lama sahabatnya kembali dan bertanya lagi. "Kamu teleponan sama siapa sih? Dari tadi aku dengarkan kamu cuma ngomong sendiri kok," ucap tanya dan kalimat dari sahabat ayah Narendra. "Ini loh, dengarkan dengan benar suaranya. Orang aku keraskan suaranya kok, masa nggak dengar? Loh, kamu loh ditertawakan sama dia." Jawab ayah Narendra. "Bocah gendeng," ucap sahabat ayah, dibarengi dengan gerutu. Namun terlihat ketika sahabatnya hendak masuk ke kamarnya, sahabatnya terkejut dan fokus melihat ke arah luar jendela. Nampak pula ayah Narendra melihat wajah pucat dingin disuguhkan oleh sahabatnya itu. Pagi,
mereka menuju ke balai desa dengan harapan untuk meminta izin guna KKN di desa tempat sahabat ayah Narendra tinggal. Sesampainya di balai desa, semua menyambut begitu antusias, namun tidak dengan Pak Sabto selaku mudin atau penghulu desa. Selesai mereka bercakap-cakap perihal niat mereka, Pak Sabto memanggil sahabat ayah Narendra dan berbisik padanya. Mereka pun pamit untuk pulang. Tidak ada percakapan di antara keduanya sampai di rumah sahabat ayah Narendra ini. Lalu, "Sak, nanti ikut aku ke rumahnya Pak Sabto ya, katanya penting," ucap ayah Narendra. Ucap sahabat ayah Narendra maksud saya. Dibalas dengan anggukan kepala. Singkat cerita, berjalanlah mereka menuju ke rumah Pak Sabto. Tempatnya jauh dari desa. Lebih tepatnya berada di pojok desa, di tengah-tengah kebun durian dan singkong. Cahaya remang lampu osram menjadi cahaya utama yang menyinari rumah itu. Di sampingnya hanya terlihat rimbunan pohon durian di semua penjuru, dan tepat di sampingnya pula ada pohon gayam besar yang sangat rimbun. "Kula nuwun, Pak," sapa mereka kepada pemilik rumah. "Monggo, monggo, langsung masuk aja, Mas," ucap pemilik rumah. Mereka pun masuk. Di sana di ruang tamu dengan kursi bambu bukan hanya ada Pak Sabto, namun ada satu lagi pria tua bersorban. Pria itu nampak tak asing bagi ayah Narendra, seperti familiar di benak ayah Narendra. "Jangan diem aja, duduk Mas," ucap pria tua itu. Mereka pun langsung duduk. Di meja itu sudah ada 4 cangkir kopi. Dimintalah ayah Narendra untuk meminumnya. "Ini ada kopi, silakan diminum Mas," ucap pria tua itu. "Waduh, saya tadi sudah ngopi Pak," ucap ayah Narendra. "Udah diminum aja Mas, nggak apa-apa, nggak usah sungkan," ucap pria itu lagi dengan senyum meneduhkan. Ayah Narendra pun meminumnya, bahkan meminumnya seperti orang kehausan. "Nah, sekarang gimana Mas? Sudah enteng kan badannya?" tanya pria itu. Dan dibalas ayah Narendra dengan anggukan kepala. "Kamu pasti mau nanya aku siapa ya?" Aku jawab, "Namaku ini Saidi bin Tit, tapi dipanggil saja Mbah Yai. Orang sini soalnya memanggil aku begitu." Kemudian Mbah Sabto pun menjelaskan bahwa Mbah Yai ini adalah pemilik pondok di tengah sawah seberang desa itu. Sepertinya dihormati oleh orang yang ada di sekitar daerah itu. "Nama kamu Saka kan?" tanya Mbah Yai pada ayah Narendra. Dijawab dengan anggukan kepala. Namun timbul banyak tanya pada benak ayah Narendra. Diajaknya ayah Narendra ke depan rumah. Mbah Yai memandangi pohon gayam besar. Lalu Mbah Yai mengucapkan kata yang membuat semua orang yang ada di sana merasakan rasa merinding yang begitu hebat. "Pacarmu namanya Kantil kan?" tanya Mbah Yai pada ayah Narendra. Lagi dan lagi hanya anggukan kepala yang disuguhkan ayah Narendra. Lalu diambilnya bungkusan dari saku Mbah Yai. Beliau menyalakan dan menancapkannya di dekat pohon gayam besar itu. "Duk, iki lo pacarmu nak kene, kamu gak mau ketemu?" ucap Mbah Yai. Sontak semua orang yang di sana terkejut, merinding akan ucapan Mbah Yai. Nampak samar-samar ada bayangan hitam
dengan uraian rambut panjang di belakang tepat pohon gayam besar itu. "Nduk, gak usah malu, ayo kesini," ucap Mbah Yai lagi. Perlahan mereka disuguhi pemandangan yang cukup mengerikan. Wujud yang tadi bersembunyi di pohon gayam besar perlahan menampakkan diri. Jubah hitam lusuh, rambut terurai, dan mata yang melotot menunjukkan taring dan kuku yang panjang. "Mas Saka, kesini mas. Harus sabar dan ikhlas ya mas. Iki pacarmu, gadis cantik yang kamu cintai itu," ucap Mbah Yai. Dan nampak tetesan air mata keluar dari mata Ayah Narendra. Ayah Narendra tak percaya dengan kebenaran ini. Ia nampak terpukul. Kesedihan dan kekecewaan begitu menyelimuti hatinya. "Duk, Sukma Kantil, sekarang harus aku putus tali asih dan tali asmara kamu ya, antara kamu dan Mas Saka. Tempat kita itu berbeda. Jangan sampai Tuhan marah denganmu ya, Nduk. Sekarang harus ikhlas dan jangan mengganggu lagi. Kembali ke asalmu ya, Nduk," ucap panjang dari Mbah Yai. Dijawab oleh anggukan dari sosok itu. Sosok itu Sukma Kantil. Sebelum pergi, Sukma Kantil berubah menjadi gadis cantik jelita dengan segala kesempurnaannya. Ia melambaikan tangan mengisyaratkan salam perpisahan. Ya, pada pujaan hatinya, Saka. Lalu, ia berangsur berjalan pergi dan hilang ditelan oleh kegelapan malam. "Ya, begitulah ceritanya mas," ucap Satya menceritakan kisah panjang tadi. "Wah, cukup seram juga ya. Demit bisa punya akses di dunia maya," ucapku sedikit tertarik dengan cerita Satya tentang Ayah Narendra. Namun tiba-tiba, "Izin open mic Mas Bala. Ya, dari semua yang saya ceritakan Mas Satya, tapi kok aku malah gak percaya ya. Ucap Gilang tiba-tiba. "Ya, alangkah baiknya, ambil baiknya saja Mas Gilang. Toh juga asli atau tidaknya kita bukan orang yang mengalami. Ya cukup diam dan nikmati saja kuncinya," ucap jelasku. Namun kata-kata dari Mas Gilang membuat kami sedikit kesal. Karena itu sama saja dengan doa. Kalau aku jadi ayah sahabatnya Mas Satya tadi, aku sih gak mau dipisahkan mas. Kapan lagi dapat pacar yang nyaris sempurna meski itu demit. Haha, ucap Gilang dengan nada yang saya kira sedikit sompral. "Jadi gini Mas Gilang, dalam ceritakan selaku kita pembaca atau penyimak, kita boleh percaya atau tidak, yaitu kembali pada diri kita masing-masing. Bukankah manusia setiap hari hanya bersanding dan bersandiwara dalam kehidupannya? Seringkali menyembunyikan kebenaran. Dalam kesedihan, ia tutupi dengan kesenangan, bagai senyuman palsu yang dibuat menjadi kenyataan," ucapku. Cerita masih sedikit panjang, tapi kepala saya sudah mau pecah. Ya mungkin karena saya terlalu memaksakan diri. Karena beberapa hari ini dalam menemui narasumber atau narahubung beberapa cerita. Baik, selamat beristirahat dan rahayu. Baik, itulah cerita kedua dari spesiesnya Mas Balakarsa atau Patrick Etnik, yang menceritakan tentang cinta dua dunia ya. Ya memang ada seperti itu, cinta dua alam itu. Makanya kalau kalian menyukai seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan, itu ya dicek dulu lah ya, itu benar manusia atau tidak. Ngeceknya ya caranya beda-beda. Dan tadi saya membaca ada
Mister Gepeng 777. Itu beneran itu ya dapat uang ya? Kok saya pengen nyoba gitu ya. Bagi yang tahu, maksudnya itu bagi yang pernah mencoba itu silahkan komen ya. Beneran itu kayak kok lucu ya. Masa sih telepon 777 kali terus nanti dapat uang di kamar mandi. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.